Selamat pagi buat anak kami kelas 7. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Oke, Pak. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, ya Bapak minta kepada Cecilia Tumanggor untuk membawa kita dalam doa. Silakan, Nak. Mari kita bersatu dalam doa. Amin. Oke, terima kasih kepada Cecilia yang telah memimpin kita di dalam doa. Sebelum Bapak masuk materi kita pada hari ini, Bapak mau mengingatkan kembali materi kita yang minggu lalu. Kondisi geografi, Pak. Ya, kondisi fisik geografis Indonesia. Ya, kondisi fisik wilayah Indonesia itu bagaimana? Ya, kalau minggu lalu kita sudah belajar mengenai kondisi fisik wilayah Indonesia, bagaimana itu bentuk permukaan bumi? Ya, bagaimana itu bentuk bumi? Nah, ini ada dua hal yang berbeda. Ya. Apa itu bentuk permukaan bumi? Jawabannya apa? Daratan, Pak. Tidak datar, Pak. Iya, tidak rata. Bentuk permukaan bumi, jawabannya tidak rata. Kalau ditanya bentuk bumi, jawabannya bulat, seperti bola. Ya, itu jawabannya. Jadi itu dua hal yang berbeda. Ya, jadi kondisi fisik itu adalah ya, keadaan bumi atau wilayah, ya baik dilihat dari bentuk daratannya maupun iklimnya. Ya, itulah dia kondisi fisik wilayah. Ya, khususnya kondisi fisik wilayah Indonesia. Itu pelajaran minggu lalu. Ya, sekarang kita masuk materi kita pada hari ini, yaitu mengenai flora dan fauna. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu adalah peserta didik nanti dapat menjelaskan, mengidentifikasi, menganalisis, mendeskripsikan, menyajikan permasalahan keragaman flora dan fauna di Indonesia. Yang model pembelajaran yang kita lakukan adalah model discovery learning. Jadi metode yang kita gunakan itu metode diskusi. Masuk kegiatan awal dulu. Ya, flora itu adalah dunia tumbuhan, ya, dan fauna adalah dunia hewan. Apa itu persebaran flora dan fauna? Ya, persebaran flora dan fauna itu apa? Persebaran tumbuhan dan hewan. Ya, persebaran flora dan fauna. Di situ ada Bapak tampilkan mengenai peta persebaran flora dan fauna di Indonesia. Mengapa bisa hewan yang ada di Indonesia bagian barat sama dengan hewan yang ada di Asia? Coba kamu berikan pendapatmu. Apakah mungkin hewan itu dibawa pakai kapal, pakai pesawat, atau dibawa oleh manusia, digendong, kan nggak mungkin kan? Soalnya seperti gajah. Gajah ada di Indonesia, ada juga di Asia, seperti Thailand, di India. Kan ada gajah di sana kan? Sama hewannya. Padahal sudah dipisahkan oleh laut. Di Kalimantan juga ada gajah. Jadi kenapa bisa sama? Saya bisa, Pak. Coba Cecilia, Tumanggor. Karena Indonesia bagian barat menyatu dengan Asia. Iya, bagus itu jawabannya. Ya kan nggak mungkin dibawa naik kapal, naik pesawat, kan nggak mungkin kan? Apalagi digendong oleh manusia, dibawa ke Indonesia. Jawabannya itu, karena dulu, ya beberapa ratus atau ribu tahun yang lalu itu, Indonesia bagian barat itu pernah bersatu dengan daratan Asia. Jadi Sumatera itu dengan Malaysia itu pernah bersatu. Kalimantan dan Sumatera itu pernah bersatu dulu. Makanya itulah buktinya, makanya ada persamaan jenis hewan. Ya. Yang berikutnya nanti diskusi kelompok, nanti ada Bapak kirim soalnya atau LKPD-nya di grup belajar kelas 71-72. Coba kamu diskusikan, link lagi untuk 72. Jadi kelas 71 tetap pada link ini. Ya, untuk diskusi seperti itu. Kamu diskusikan, nanti koordinatornya ya, Sen dari 71 dan Cecilia dari 72 untuk mempresentasikan. Itu kamu diperintahkan untuk mencari informasi dari berbagai sumber informasi dan identifikasi bersama kelompokmu tentang jenis fauna yang dilindungi di Indonesia. Nah, baru nomor 2 itu ada kolom. Nah, di situ itu juga nanti ditanyakan, setelah jenis fauna yang dilindungi, bagaimana sikapmu masyarakat itu memelihara fauna yang dilindungi. Pastinya hewan yang dilindungi itu adalah hewan yang hampir punah. Pak, sudah selesai, Pak. Oke, 71 sudah selesai. Sudah dibuat hasil kesimpulan diskusinya. Apa nanti dipresentasikan? Sudah, Pak. Nah, oke. Tunggu temannya kelas 72 ya, kelompok 72 ya. 72 kembali ke link ini. Sudah semua? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Ya. Oke, saatnya kita untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian dari kelompok 71. Oke, Pak. Ini adalah komodo, kelinci liar, ikan hiu, paus, kambing hutan, ayam hutan, burung cendrawasih, anoa, beruang madu, macan kumbang, dan lain-lain. Identifikasi fauna yang dilindungi adalah jenis mamalia, jenis burung, jenis reptil, jenis serangga, dan bivalvia. Yang kedua, adalah anoa pegunungan, banteng, harimau Jawa, dan orang hutan. Yang ketiga, Kalian mengenai
masyarakat memelihara hewan yang dilindungi itu apa, nak? Yang nomor 3 kan kita belum dijawab itu. Kami itu tidak setuju karena lebih baik fauna tersebut dikembalikan ke habitatnya, yaitu alam liar, agar tidak terjadinya perjualbelikan hewan dan pembunuhan hewan liar. Oh, berarti jawaban kalian yang nomor 3 itu tidak setuju kalau hewan itu dipelihara oleh masyarakat secara umum gitu kan? Dia harus dikembalikan ke habitatnya. Iya, Pak. Atau dikembalikan ke pemerintah untuk dilindungi begitu kan? Oh, Pak. Oke. Dua untuk mempresentasikan hasil kerjanya atau hasil diskusinya, silakan. Cecilia. Oke. Yang pertama itu ada harimau Sumatera yang dari asalnya dari Pulau Sumatera dan alasan dia dipunah itu pengunduran hutan dan pemburuan liar. Yang kedua ada badak bercula 1 dari Pulau Jawa yang alasannya dia punah adalah pemburuan culanya. Yang ketiga ada elang Jawa dari Malang karena bentuknya seperti Garuda sehingga dia diburu untuk diperjualbelikan. Yang ketiga terus ada burung jalak Bali dari Pulau Bali dan pemburuan liar. Itu alasannya dia bisa punah. Baru yang nomor 3? Yang alasan tidak bolehnya apa ya, Pak? Oke, sikap kalian dulu, nak. Sikap kalian. Bagaimana sikap kelompok kalian tentang hewan yang dilindungi itu dipelihara oleh masyarakat secara umum? Bagaimana sikap kalian? Tidak setuju karena dari situ penyebab kepunahan dari suatu hewan tersebut. Oh, tidak setuju karena dari situlah penyebabnya nanti sehingga hewan itu akan punah, begitu kan? Iya, Pak. Oke. Terima kasih kepada Cecilia, kelompok 72. Dari kelompok 71 ada yang menanggapi atau bertanya tentang jawaban dari kelompok 72? Silakan, nak. Bapak kasih kesempatan. Jadi apa, nak, yang bisa kita tarik dari hasil diskusi kita ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Janganlah, tidak boleh memburu dengan sembarangan. Jangan buang sampah ke hutan karena penyebab hutan gundul juga pembuangan sampah, penebangan pohon. Jadi harus punya aturan untuk tidak melakukan tersebut. Sudah, oke. Ya, terima kasih Cecilia. Jadi Cecilia mengatakan, janganlah kita membuang sampah ke dalam hutan, gitu kan. Jangan menebang pohon. Kenapa? Karena kalau hutan sudah kotor, terganggu yang namanya lingkungan, jadi tumbuhan pun tidak baik. Jadi bisa juga yang namanya menyebabkan kepunahan hewan gitu kan. Kepunahan hewan. Kenapa punah hewan? Kenapa? Makanan mereka terganggu. Habitat mereka terganggu. Nah, itu dari Cecilia. Yang lain? Saya, Pak. Ya, coba sih. Dari sini, dari yang sudah kita identifikasi itu, dapat jawaban bahwa ternyata sudah semakin banyak jenis hewan fauna yang akan punah sehingga dilindungi oleh Indonesia. Dan yang dapat kita simpulkan adalah untuk tidak memelihara mereka, yaitu semakin melestarikan hutan, seperti tidak membakar hutan gundul, terus melakukan reboisasi, agar hewan-hewan yang hampir punah itu dapat hidup kembali ke alamnya, Pak. Atau kembali ke habitat mereka. Kembali ke alamnya, habitatnya. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Ada yang lain? Memang betul yang dikatakan oleh Cecilia dan Sen tadi ya, itu semuanya bagus untuk kelestarian yang namanya hewan. Ya, hewan, apalagi hewan yang hampir punah. Ya, kalau habitat mereka nak kita ganggu, pasti kehidupan mereka juga terganggu. Jadi hewan-hewan itu akan mati. Kalau udah mati, pasti hewan itu akan menjadi langka atau punah. Ya, apa itu contoh hewan yang hampir punah? Contohnya harimau Sumatera, badak bercula 1, orang hutan. Ya, ini komodo. Ya, komodo ini yang hampir punah. Kenapa? Ini adalah jenis hewan purba. Ya, jenis hewan purba. Ya, jadi hewan-hewan ini tidak boleh dipelihara oleh masyarakat secara umum. Kenapa tidak boleh? Ya, karena masyarakat secara umum itu tidak mengerti ya bagaimana memelihara hewan-hewan ini dari segi makanannya, dari segi obat-obatannya, dari segi vitaminnya. Jadi kalau mereka memberikan makanan, obat-obatan dan vitamin yang tidak cocok kepada hewan tersebut, ya kemungkinan hewan itu akan sakit. Setelah sakit bagaimana? Pasti akan mati. Jadi hewan itu akan punah. Jadi janganlah masyarakat memelihara hewan-hewan yang hampir punah tadi, yang dilindungi tadi. Lebih bagus mereka dikembalikan ke negara supaya dilestarikan, dilindungi, atau dikembalikan ke habitatnya supaya dia hidup bebas, supaya mereka bisa dapat bertahan hidup. Ya. Bukan mereka dipelihara oleh masyarakat, makanya mereka akan dilindungi. Bukan. Justru mereka bebas di alam sana, ya itulah yang membuat mereka untuk bertahan hidup. Itu dia, itulah kesimpulannya. Ya. Oke, setelah ini nanti Bapak akan memberikan evaluasi kepada kalian, ya, memberikan evaluasi penugasan, nanti lihat di Google Classroom. Ya. Penugasannya setelah ini nanti Bapak akan kirim soalnya. Ya. Kamu jawab, nanti Bapak kasih tenggang waktunya, kamu kirim jangan terlambat, nak ya. Nah, oke. Setelah ini juga nanti Bapak akan kirim link absen, silakan diisi absennya. Ya, kalau kamu nggak mengisi absen berarti anggap Bapak anggap tidak hadir. Sudah? Itu dia. Ya, sebelum Bapak akhiri, tetap menjaga kesehatan, nak. Akhir sampai di sini. Selamat siang. Siang, Pak. Siang, Pak.